Hai 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 adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana Tuhan kita? Dahsyat men. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur di dalam Engkau Bapa atas segala berkat karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Bapa, semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa. Biarlah Engkau Tuhan terus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan satu pujian, Kaulah Segalanya. Kuasamu
puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih di dalam Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau, bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Yuk mari kita nyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata, la la la, itu dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik masih mau bersukacita lagi? Masih mau memuliakan Tuhan lagi nggak? Harus semangat lagi ya. Nah, sebelum kita menaikkan pujian selanjutnya, kakak ajak semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan bersama Tuhan, Aku Bisa. It was one
buat kalian semua. Oh iya, hari ini Kak Awis akan bagikan beberapa pengumuman buat kalian semua. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama, Ibadah Light Kids diadakan secara online atau streaming di YouTube GWI Layang Taman Kencana. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian rindu untuk memberikan persembahan terbaik kalian, bisa menyalurkannya ke rekening di bawah ini atas nama Natalia, rekening Light Kids GWI Layang Taman Kencana. Yang ketiga, jangan lupa follow Instagram Light Kids, ada di sini linknya ya. Yuk semua bisa follow karena apa? Setiap harinya ada renungan setiap pagi, malam, siang ataupun sore buat menemani kalian setiap hari. Yuk bagi adik-adik yang rindu untuk melayani di Ibadah Light Kids di bidang bernyanyi ataupun yang lain, bisa menghubungi ke WhatsApp Kak Ipung atau bisa nge-DM di Instagram Light Kids ya. Nanti kakaknya akan membantu kalian untuk melayani. Yuk semuanya yang ada hati untuk melayani bersama, yuk hubungi kakak-kakaknya ya. Dan Light Kids sekarang membuka ruang konseling buat adik-adik semua. Apa sih Kak ruang konseling itu? Yaitu tentang gimana sih kalian berbagi cerita dengan guru-guru sekolah minggu tentang sekolah, pribadi kalian, ataupun pertemanan kalian dan juga keluarga. Gimana caranya Kak? Kalian bisa WhatsApp personal ke guru sekolah minggu kalian, ataupun kalau kalian nggak punya nomornya bisa nge-DM di Instagram Light Kids. Yuk semua kita bareng-bareng sharing bersama Light Kids ya. Cukup sekian pengumuman Kawis hari ini. Jangan lupa saksikan minggu depan Ibadah Light Kids di YouTube channel ini ya. Jam 10 pagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Pertolonganku di tempat
kasih. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Anak Yesus Kristus, hari ini kami mau sharing firman-Mu. Bapa, curahkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalam hidup kami, untuk menolong kami, memahami, mengerti, dan dapat melakukan firman-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati setiap kami, setiap yang mendengar, apapun yang kami sharingkan, biarlah menjadi berkat yang luar biasa buat kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami siap ditanam, ditabur dengan benih firman. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik kids yang dikasihi Tuhan, gimana kabarnya selama 2 tahun ini? Hampir 2 tahun kita tidak pernah ketemu, ya. Kita tidak ibadah bersama. Siapa yang merasa sedih? Siapa yang merasa aduh gimana gitu, ya. Nah, Kak Edward punya kesaksian dalam Kak Edward selama 2 tahun ini, ya. Berapa bulan kemarin Kak Edward mengalami hal yang aduh sedih banget, ya. Mertua Kak Edward yang cewek meninggal, dipanggil Tuhan. Waduh, ceritanya juga aduh sedih deh, ya. Kita Kak Edward kan kerja di luar kota, ya. Dikabarin mama lagi sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Waduh, sedih gimana, langsung buru-buru pulang. Kita kan di daerah Sukabumi kerjanya, jadi hari itu sebenarnya belum pulang, tapi harus pulang. Karena besok katanya istri juga harus pulang ke dia. Yang itu tadi, yang WR, itu istri Kak Edward. Jangan ngomong ya. Nah, besoknya harus pulang adik-adik. Ya, akhirnya kita hari itu Kak Edward siap-siap pulang ke Jakarta, dan istri Kak Edward udah siap-siap mau pulang karena mau jaga ibu di rumah sakit, ya. Nah, paginya Selasanya kita udah masih tidur, kita dikabarin, waduh, mama udah pergi, udah dipanggil Tuhan. Waduh, kita sedih deh. Padahal kita hari itu udah mau, kakak udah, istri Kak Edward udah mau berangkat pulang. Waduh, kita sedih, waduh bingung. Apa nggak sedih? Ya, pokoknya aduh hari itu bagaimana? Kita siap-siap, oke. Kalau udah begitu ceritanya kita akan pulang. Jadi Kak Edward sama istri langsung pulang hari itu. Kita tinggal nunggu kapan hari ini mau diinapkan di rumah atau bagaimana. Akhirnya jam 12 kita dapat kabar lagi, lebih sedih lagi. Waduh, nggak boleh diinapkan. Hari itu langsung dibawa ke kubur. Kita udah siap-siap, udah pokoknya kita baju-baju udah disiapkan, ya, udah semuanya deh, pokoknya tinggal berangkat. Akhirnya jam 12 kita dapat kabar nggak bisa, harus hari itu juga karena pandemi. Ya, akhirnya ya sudah, kita pasrah saja, ya, kita terima apa adanya, ya. Nah, adik-adik, masih berlanjut lagi, ya, masih berlanjut selama pandemi ini. Kakaknya, ya namanya orang tua sudah dipanggil, sedih, sebulan sakit terus, ya, sakit terus. Nah, adik-adik, beberapa minggu kemudian dapat kabar lagi, waduh, suami dari saudara bapak saya, suami dari bapak saya, artinya ipar, dipanggil Tuhan lagi. Aduh, gimana?
ya, dipanggil Tuhan lagi. Apa nggak sedih? Tambah sedih, belum selesai kita masih dalam duka. Aduh, mau pulang sudah, aduh, serba tanggung kita. Akhirnya kita, ya udahlah, kita tinggal di Jakarta aja, kita tinggal berdoa saja. Ya, adik-adik, beberapa bulan lagi, ya, mama atau istri dari bapak saya punya abang, ya, punya abang. Nah, istrinya dipanggil Tuhan lagi, dan saya sering, istilahnya saya kayak juga dekat sama dia, ya. Kalau saya pulang kampung, saya panggil mama, saya nggak beda-bedain. Dipanggil Tuhan lagi, aduh, ya habis mau nangis, mau gimana lagi? Ya, kita mau pulang juga, aduh, serba tanggung, ya, pandemi, ya, apa nggak sedih ya, ya, aduh, bagaimana ya? Apakah kita perlu marah sama Tuhan? Apakah kita kesal sama Tuhan? Tidak, ya, ya, apapun yang terjadi, God is good. All the time, God is good. Oke. Nah, adik-adik, ya, dan Tuhan baik Selamanya. selamanya. Tuhan baik. Nah, adik-adik, gimana kabar kalian? Ada yang paling sedih? Ya, apapun yang kalian alami, mungkin kalian nggak bisa kumpul dengan teman-teman, nggak bisa sekolah, tatap muka, sekolah melalui online, atau mungkin ada yang seperti kayak Edward, ya, nggak usah marah sama Tuhan, nggak usah kesal sama Tuhan, tetap aja bersukacita. Itu yang terutama, tetap bersukacita, karena God is good All the time. all the time. God is good. Tuhan baik Selamanya. selamanya. Tuhan baik. Oke, ya, kita tetap bersukacita. Nah, kayak Edward akan sharing firman Tuhan dari Roma 12 ayat 3 sampai 8. Kayak Edward bacakan buat adik-adik semuanya. Pasang telinga, rendahkan hatimu, dan dengarkan firman Tuhan. Roma 12 ayat 3 sampai 8. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, lihat dari latar belakang Paulus. Paulus adalah seorang penginjil yang besar pada zamannya, dia seorang rasul, ya. Dia menulis surat ini ke orang-orang beriman di Roma. Nah, adik-adik, dia ingin mengangkat di Roma itu bahwa walaupun kita berbeda-beda, ya, tetapi kita satu tubuh.
Ya, di dalam gereja kita banyak sekali, banyak yang ini, tetapi kita tetap satu tubuh. Nah, satu tubuh saya umpamakan di dalam keluarga kita. Kita jangan ambil gereja, mungkin kayak adik-adik kurang paham kalau gereja. Kita ambil di dalam keluarga kita aja. Ya, di dalam keluarga ya ada bapak, ada ibu, ada kakak atau abang, ada adik atau saudara. Ya, mungkin ada saudaranya yang tinggal di rumah. Tetapi di dalam keluarga itu udah pasti ada bapak, ibu, kakak, atau adik. Ya, nah adik-adik yang dimaksudkan Paulus di sini kita kayak bawa ke dalam keluarga sini, yaitu setiap kita anggota keluarga itu harus tahu fungsi dan tugas kita masing-masing di dalam keluarga. Nah, adik-adik, tugasnya adik-adik apa? Apa tugasnya adik-adik? Kalau tugas bapak sudah pasti cari duit, mati-matian cari duit, itu tugas bapak. Ya, makanya kalau adik-adik jangan sering ngomelin bapak, soalnya capek dia nyari duit. Ya, kerja terus bapak. Nah, kalau ada bapaknya yang belum kerja, semangatin bapaknya. Nah, kalau ibu apa ibu? Ya, ibu kadang dua kerjanya, ya cari duit dan masak-masak di dapur. Masaknya enak, ya enggak? Ya. Nah, itu adalah tugas orang tua kita. Nah, tugas kita sebagai anak-anak, ya apa tugas kita sebagai anak? Ya, kalau kita baca dari Paulus ini, tugasnya apa? Gampang sebenarnya tugas kita. Tugas kita main game, ya? Wah, salah. Tugas kita bukan main game. Nah, adik-adik, tugas kita sebagai anak-anak itu, ya, satu, belajar. Belajar tugas kita. Kedua, membantu orang tua. Itu tugas kita. Ya. Tugas kita yang pertama tadi, kayak Dor bilang, belajar. Ya, itu tugas kita. Ya. Jadi, Paulus menasihati kita itu untuk melakukan tugas kita, mengerti tugas kita. Tugas kita belajar, ya kita harus belajar. Setiap hari, belajar terus, belajar. Jangan asik dengan game. Karena game bukan tugas kita, bukan kerjaan kita. Ya. Tadi tugas kita apa? Tugas kita adalah belajar. Jadi ada yang kekasih di dalam Tuhan, belajarlah terus, belajar. Pergunakan HP-mu, gadgetmu yang diberikan oleh orang tua bukan untuk main game, tapi pergunakan dengan benar. Di dalam HP juga banyak cara belajar. Cara belajar apa? Yang mau bikin pesawat, itu belajar. Nah, dia mulai kreasi di dalam ini. Belajar kreasi. Misalnya bagaimana menciptakan pesawat. Jangan gini yang dipikirin. Nah, adik-adik berkreasi. Cari cara bikin pesawat. Pesawat jangan pesawat yang bermesin, pesawat yang biasa aja. Itu juga belajar. Ya. Kalau main game itu membuat otak adik-adik itu nggak berkembang. Ya, begini aja sih. Aduh, kasihan loh. Kadang kayak luar kalau di samping rumah juga banyak anak-anak main game. Aduh, begini aja terus. Sampai bengkak otaknya. Doh. Kemana-mana jalan, papa sama kayak luar pernah, kayak luar ada anak. Papa sama kayak luar. Karena dia lagi main game, kayak luar di depan, ditabrak kayak luar. HP-nya saya ambil, ada orang yang di rumah. Sampai sekarang takut sama kayak luar. Kenapa? Karena gamenya, HP-nya saya ambil, dia lagi main game. Saya bilang, kamu jangan main game kalau lagi jalan, nanti kesandung, jatuh, brak, bisa benjol kepala, ya enggak? Nah, jadi belajar, gunakan HP-mu untuk belajar, ya, belajar dengan baik, ya.
perlu. Ya. Nah, adik-adik, yang kedua menolong orang tua. Menolong orang tua adalah tugas kita. Ya. Oh, kayak gimana sih? Gimana sih mau nolong orang tua? Nolong cari duit. Nah, kalau cari duit mah urusan bapak dan ibu. Ya. Nah, menolong orang tua misalnya, ya kita disuruh cuci piring, masa nggak bisa cuci piring? Ya, bisa cuci piring nggak? Nah, harus bisa. Kayak luar saya kan laki, nggak boleh cuci piring. Jangan. Kayak luar juga cuci piring loh. Kayak luar cuci piring. Kalau lagi istirahat rumah biar nggak bete gitu, ya. Biar nggak bete, ya udah cuci piring. Ya. Nah, itu melatih diri kita. Suatu saat kita harus mandiri. Misalnya nih, kamu udah gede, kuliah dong. Kuliah kalau dekat orang tua nggak apa-apa. Tapi kalau pisah dari orang tua, ayo. Kalau udah pisah dari orang tua, misalnya di Jakarta, kuliah di Bandung. Nah, yang cuci piring siapa? Kalau belum terbiasa, belum berlatih, ya itu pasti nggak bisa. Nah, mulai saat kita masih kecil, kita latih diri kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Ya, misalnya aja nggak usah gede-gede lah, cuci piring, ya cuci piring. Nah, kita di sono nanti kalau kamu misalnya di kuliah di Bandung sendiri dong, ya udah cuci piring udah bisa. Karena kenapa? Dari rumah sudah bisa. Apalagi kalau masak, bantuin mama masak. Mak, goreng ikan bagaimana? Goreng telur bagaimana? Ya udah, ceplok. Telur ceplok, ya udah, kasih minyak, kasih ambil telurnya ceplokin. Kalau belum bisa, waduh, repot. Nah, untuk itu adik-adik mulai sekarang ya belajar mengerti tugasnya. Ya. Kita dalam satu tubuh, ya. Satu tubuh di dalam keluarga harus mengerti tugasnya. Ya. Nah, adik-adik, apa tugas kita lagi? Misalnya adik kita masih kecil, ya, mama lagi masak dapur, ya kita jagain adik kita. Itu tugas kita, ya, tugas kita sebagai anak-anak. Ya. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga harus punya tugas yang lebih berat. Ada juga tugas kita yang lebih berat. Misalnya, ayah pulang dari kerja nih ayahnya. Nah, adik-adik sebagai anak yang baik, ya, yang diharapkan oleh Paulus di dalam firman-Nya, di dalam suratnya, lakukan tugasmu. Misalnya orang tua kita pulang kerja, ya, baru capek itu orang tua lo cari duit. Ya, jangan kita sebagai anak-anak datang, bapak lagi pulang, pak minta jajan. Waduh, bapaknya lagi pusing, capek kerja. Kebetulan bapak nggak ada duit. Waduh, bisa marah bapak kan? Ya, nah adik-adik dikasih apa yang kita lakukan nih? Kayak luar bagi tips buat kamu yang ingin uang jajannya gede. Mau uang jajan yang gede? Oke, kayak luar bagi tips. Orang tua kalau pulang, ya kita harus sambut dengan papa udah pulang, ya. Papa capek ya, oh sini sepatunya saya taruh ya. Nah, apalagi pijitin papa capek banget. Terima kasih papa udah cari duit, pijitin. Nah, terus ambil air putih buat bapaknya. Pak, saya ambilin air putih ya. Oh, luar biasa. Papa akan berkata, aku senang punya anak yang luar biasa. Aku senang anak yang berkarakter Kristus. Wah, nah, nanti ya, kalau bapak punya rezeki pasti akan dibagi. Nah, itu tips-tips yang harus kita lakukan. Ya, jangan kalau orang tua kita pulang, ya, waduh, kita nangis. Aduh, papa, itu anak tetangga, waduh gebukin aku sampai benjol. Padahal nggak benjol loh,
Oh, langsung bapaknya marah, apa? Mana anaknya? Akhirnya bapaknya datangi tetangga, berantem lah tetangga. Siapa yang salah? Ya, karena kita menyampaikan sesuatu dengan tidak benar. Kita tidak menyampaikan hal yang positif kepada orang tua. Coba kalau kita tidak menyampaikan hal tersebut, kita misalnya kayak tadi yang pertama kayak Edward bilang bahwa kita kalau orang tua kita pulang kerja, ya kita bantuin dia, Pak capek ya Pak, ya kita ambil tasnya, ya atau sepatunya kita taruh, terus kita pijitin, kita ambil air minum, orang tua kita akan luar biasa, dan kita juga akan luar biasa di dalam Tuhan. Kita pasti diberkati dan luar biasa lagi. Nah, adik-adik yang itu yang pertama, yang satu tubuh di dalam Kristus. Yang kedua yaitu karunia-karunia Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, Paulus di dalam hal ini menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa setiap orang harus punya karunia. Setiap orang, bukan harus yang setiap orang punya karunia. Ya, kayak kita tadi, ya sebenarnya kalau kayak kalau kalian lebih memahami bahwa karunia itu, ya ketika kita menolong orang tua, mengasihi orang tua kita, itu sudah karunia sebenarnya. Itu karunia kita sebagai anak-anak. Ya, makanya kamu latih terus itu karuniamu. Ya, mengasihi orang tua, bantu-bantu orang tua, itu karunia sebenarnya. Ya, nah di dalam gereja kepada jemaat, ya biar adik-adik juga punya pengetahuan di dalam jemaat, ya Paulus mengharapkan kita orang-orang yang punya karunia untuk mempergunakan karunia itu untuk membangun jemaat. Nah, karunia itu apa sebenarnya? Yaitu karunia itu adalah talenta, ya talenta yang diberikan secara cuma-cuma di dalam diri kita, ya. Dan talenta itu untuk setiap orang kadang lain-lain, kadang juga ada yang sama, kadang juga lain-lain. Nah, kayak orang akan sebutkan talenta-talenta yang Paulus masuk di dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8 ini. Ya, karunia yang pertama adalah karunia nubuat. Ya, karunia nubuat itu yaitu menyatakan atau menyampaikan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Dan itu dilakukan atau yang terjadi melalui perwahyuan seorang nabi. Nah, kalau dia sudah bernubuat, itu boleh dikatakan sebagai seorang nabi. Nah, itu mungkin kita nggak punya lah, ya. Adik-adik juga masih belum punya, tapi siapa tahu nanti kalau sudah besar bisa punya karunia bernubuat. Yang kedua yaitu karunia melayani, ya, karunia melayani. Nah, itu kita ada sebagai anak-anak kecil, kita pasti ada karunia melayani. Kalau kita latih seperti yang kayak Edward tadi, Papa pulang kita layani, ya, Papa kita layani, Pak ambil air putih buat Papa. Akhirnya papanya lega, aduh anak saya baik sekali. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mengajar. Ya, mengajar, kalau mengajar ya seperti kayak Edward punya karunia mengajar adik-adik, ya. Dan adik-adik juga punya nanti. Kalau sudah gede, kalau dari kecil kalian sering rajin ke gereja, ya. Kalau kita sudah tatap muka nanti, ya belajarlah mengajar yang lain. Nah, kalau di kelas kayak Edward ajar mereka untuk mengajar, untuk bisa mengajar yang lain. Nah, yang keempat, menasihati. Nah, Kak Edward berikan satu tips buat kalian adik-adik, ya, menasihati, ya. Adik-adik sebenarnya di dalam hidup kita ada karunia menasihati, walaupun kita kecil, ya. Jangan anggap bahwa kita anak kecil, punya Kak Edward kayak
karunia menasihati? Ada adik-adik. Ya, karunia menasihati, ya. Kayak dua berikan di sini yaitu memberikan sesuatu hak yang baik, yang bermanfaat buat orang lain. Karunia menasihati itu bagaimana caranya? Kayak dua, kalau kita menasihati. Nah, kalau misalnya Papa berangkat kerja, ya, Papa berangkat kerja, ya. Kita pasti kalau Papa berangkat kerja, kita pasti halo, dadah Papa. Nah, jangan halo aja, adik. Kita harus memberikan nasihat buat Papa kita. Gimana caranya kayak buat kan orang tua nggak boleh dinasihati. Siapa bilang? Nah, kita tambahin, Papa, hati-hati ya di jalan, jangan ngebut-ngebut ya. Pelan-pelan bawa motor ya. Aku tunggu di rumah. Nah, itu kan menasehati. Nah, kan adik-adik semuanya bisa praktikkan di dalam kehidupan kalian. Nah, kalau kalian sering menasihati orang tua, maka orang tua kita juga anak saya luar biasa baiknya. Ya. Nah, yang kelima, karunia memberi. Nah, karunia memberi, karunia berbagi, karunia berbagi. Bagaimana kayak karunia berbagi? Nah, adik-adik, di dalam hidup kita pasti sesuatu akan punya hal yang lebih dari teman kita. Ya, misalnya kita punya makan, ya. Akan kita dalam hidup kita latih diri kita untuk berbagi kepada teman. Jangan misalnya punya es krim 3 dihabisin semua. Nah, adik-adik, latihlah dirimu untuk memberi, untuk berbagi dengan orang lain. Ya, berbagi kepada sesama. Kasih 1, kamu 2, apa-apa. Ya, latih terus dirimu seperti yang dikatakan Paulus, harus berlatih. Ya, yang keenam, karunia murah hati. Ya, murah hati artinya, ya, keadaan hati yang dengan rela menolong sesama, memberikan yang terbaik buat sesama, dan berdoa ya buat sesama. Itu namanya murah hati. Murah hati itu luar biasa ya, apabila kita praktikkan di dalam hidup kita. Ya, apabila kita berdoa buat teman kita, itu juga berbagi. Ya, itu kita punya kemurahan hati, mendoakan teman. Ya, kalau teman kita sedih, ya, kita hibur. Ya, kita berikan yang terbaik kepada dia yang mengalami kesusahan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, itulah membuat atau karunia-karunia yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, ayo kita sama-sama mengembangkan karunia di dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita punya karunia, ya, kalau kita tidak latih, Tuhan ambil. Ya, masih ingat dengan cerita talenta yang diberikan kepada orang? Ya, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Ya, yang 1 talenta dia sembunyikan, dia nggak mau ngapain. Sama seperti adik-adik mungkin ya, punya talenta 1, murah hati, atau punya talenta suka berbagi, nggak dikembangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, diambil Tuhan, kasih ke yang lain. Akhirnya kita nggak punya talenta. Nah, untuk itu adik-adik, ya, mari kita belajar mengembangkan talenta-talenta yang kita punya. Ya, jangan sampai dipendam, jangan sampai hilang, dan akhirnya diambil oleh Tuhan, dikasih ke yang lain.
dan akhirnya kita tidak punya apa-apa. Nah, yang kekasih adik-adik yang sahabat lain kisah yang berkasih di dalam Tuhan, biarlah tadi kayak dua yang sudah bagi kita satu tubuh di dalam Tuhan, lakukan tugasmu, apa yang terbaik, berikan yang terbaik, dan kita sudah belajar talenta karunia yang ada pada kita. Mari kita kembangkan dan kita kembangkan terus sehingga Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Oke, adik-adik, kita masih bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sudah sharing firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, menolong kami, mempraktekkan firman-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami, Bapa. Sehingga kami semakin kuat, semakin satu tubuh di dalam keluarga. Kami semakin semangat di dalam keluarga kami, ya Tuhan. Kami lakukan tugas kami sebagai anak-anak, yaitu belajar dan menolong orang tua. Tuhan, tolong kami, bantu kami ya Tuhan, pimpin kami agar kami melakukan tugas kami. Tuhan Yesus, juga karunia-karunia yang telah ada di dalam hidup kami ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan tolong kami agar kami bisa mengembangkan talenta-talenta kami, walaupun talenta kami kecil Bapa, tapi kami percaya Engkau akan membuat kami, memberikan kami talenta yang lebih lagi ya Bapa, karunia-karunia yang lebih lagi ya Bapa, apabila Engkau Tuhan, apabila Engkau memberkati kami dan kami melakukannya dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Semuanya kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa, hanya untuk kemuliaan nama di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.